Dan juga kalau dilihat di PPT ada karakteristik sektor informal dan sektor formal. Seperti yang kita bisa lihat dari modalnya, sektor informal itu sulit diperoleh, teknologinya itu masih sederhana, padat karya, full dengan tenaga manusia, organisasinya yaitu seperti organisasi keluarga yang belum terlalu terstruktur, sumber modalnya itu lembaga keuangan tidak resmi. Yang terus juga nggak ada bantuan keluarga, dan juga sifatnya itu berdiri sendiri. Dari segi persediaan barang, jumlah sedikit dan kualitas berubah-ubah karena tidak mempunyai standar operasional produk. Dan juga hubungan kerja dengan majikan atau pemilik yaitu berdasarkan asas saling percaya. Nah, itu tadi adalah karakteristik sektor informal dibandingkan dengan sektor formal. Nah, kedua selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan. Nah, persamaan dan perbedaan sektor informal dan sektor formal. Dari segala usahanya itu di sektor informal itu pasti kecil dan tidak berbadan hukum. Kedua, pelayanan usaha. Permodalannya juga kecil, sumber modalnya dari milik sendiri, pengakuan negara atau asas hukumnya nggak ada, perlindungan hukum nggak ada, bantuan negara nggak ada, izin usaha biasanya nggak ada atau tidak resmi, kegiatan usahanya juga kurang terorganisir. Yang terakhir, teknologinya itu masih sederhana. Nah, menurut undang-undang, karakter usaha informal juga dijelaskan di Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sektor informal masuk dalam kelompok usaha mikro dengan karakteristik pengertian usaha produktif yang dimiliki oleh orang dan perseorangan atau badan usaha perseorangan yang pertama memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta. Itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki penjualan tahunan sebanyak paling banyak 300 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yang kedua, yaitu adalah dinamika dan faktor-faktor yang menumbuhkan sektor informal. Nah, jadi gambaran umum sektor informal saat ini itu masih identik dengan aktivitas ekonomi skala kecil, kurang produktif, dan tidak mempunyai prospek yang menjanjikan. Jadi predikat tersebut itu bermula dari sifat usaha sektor informal yang cenderung sebagai usaha mandiri, teknologinya sederhana, modalnya kecil, relatif gak terorganisir, dan ilegal. Ilegal maksudnya ini karena tidak berbadan hukum ya. Jadi dinamika sektor informal di Indonesia ini nggak bisa dilepasin dari proses pembangunan yang selama ini dilaksanakan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang semula diunggulkan sebagai indikator makro, tercapainya tujuan pembangunan justru berdampak pada kesenjangan sosial. Karena model pembangunan yang lebih berbasis pada sektor modern, industrialisasi, mekanisasi pertanian, dan pembangunan bias perkotaan cenderung melahirkan ketidakmerataan. Sejak itu, babak baru dikotomi antara masyarakat desa dengan kota, tradisional dengan modern, kelompok marginal dengan yang inti, dan formal dengan informal itu menjadi marak sebagai buah lain dari pembangunan. Jadi salah satunya adalah pekerjaan sektor formal dan informal itu tercipta dari perbedaan-perbedaan. Nah, sering dengan berjalannya waktu, dikotomi antara sektor formal dan informal dalam roda perekonomian Indonesia cenderung eksis akan tidak berakhir. Jadi ketika ada sektor formal, di situ pun ada sektor informal. Sebagaimana perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Nah, ada beberapa faktor yang
menyebabkan munculnya sektor informal. Pertama itu adalah terjadinya konsentrasi investasi di perkotaan yang mendorong terjadinya urbanisasi. Namun jumlahnya melebihi lapangan kerja yang tersedia sehingga memunculkan pengangguran yang kemudian akan diserap di sektor informal. Kedua, semakin sempitnya kesempatan kerja di sektor pertanian, yang mana sektor pertanian ini biasanya di desa ya. Di desa itu mendorong tenaga kerja pedesaan untuk pergi ke kota, mengakibatkan terjadinya akses tenaga kerja di perkotaan yang berlebihan. Jadi karena di desa kurang lowongan pekerjaan pada pergi ke kota, namun di kota juga kelebihan orang. Ketiga, daya beli atau potensi pasar di perkotaan itu sangat tinggi. Ini merupakan kesempatan besar untuk melakukan usaha di sektor perdagangan, sehingga berdagang itu dapat dianggap salah satu potensi yang menjanjikan untuk mencari keuntungan dengan mudah atau cepat. Ya, karena berdagang juga salah satu sektor informal ya. Keempat adalah rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki. Ini berpengaruh dalam segi kompetisi dalam mencari pekerjaan di sektor formal. Dan itu tidak dapat dipungkiri karena di Indonesia terhadap kecenderungan untuk meyakini kemampuan seseorang itu dilihat dari latar belakang pendidikannya, bukan dari kemampuan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Kelima, pengalaman, yaitu adalah cerita keberhasilan bertahan hidup di perkotaan atau ajakan dari rekan sekampung yang lebih dahulu pergi ke kota juga menjadi faktor yang menarik penduduk desa pergi ke kota. Jadi itu adalah 5 faktor yang menyebabkan terciptanya sektor informal karena urbanisasi. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kang Faras, keren banget ya pembahasannya tadi ya tentang konsep dasarnya, terus karakteristik sektor, setiap sektornya, terus tadi juga ke dinamika dan faktor-faktornya juga keren ya. Oke, kita lanjut lagi ke ini berikutnya guys ya, ke apa materi selanjutnya teman-teman ya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kang Paujan Baharudin ya. Bangga Kang Paujan, boleh langsung aja. Oke, baik, terima kasih pada moderator. Ya, sekarang kita bahas dampak keberadaan sektor informal. Jadi bagi sebagian kelompok di masyarakat kecil itu sektor informal bagaikan pahlawan ya, karena bisa dijadikan sebagai ladang sumber utama sejak akumulasi penduduk kota-kota besar maupun kecil tidak dapat tercakup peluang kerja formal. Penduduk tidak mampu berkompetisi di sektor formal, cenderung masuk ke sektor informal. Termasuk di kelompok informal ini adalah penduduk dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah yang korban penggusuran, kemudian banyaknya juga perempuan dan sebagainya. Mereka itu bekerja seadanya di lapangan usaha kecil, apa saja ya, yang intinya tuh tidak membutuhkan keterampilan yang tinggi. Ini berarti sektor informal memberikan ruang bagi mereka untuk dapat tetap bertahan hidup dibanding mereka menjadi pengangguran gitu. Dalam konteks ekonomi makro, sektor informal ini bentuk usahanya berawal dari tata perekonomian tradisional. Contohnya itu kayak perdagangan, industri rumah tangga, kemudian penyedia jasa-jasa kecil. Keberadaan dan perkembangannya pada level nasional telah membantu memecahkan permasalahan keterbatasan peluang yang diciptakan oleh pemerintah
Secara makro, sektor informal mampu menopang sistem ekonomi nasional melalui beberapa spesifikasinya ya. Yang pertama itu sektor informal merupakan penampung kelebihan dari tenaga kerja pada saat program pembangunan dari pemerintah itu tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, misalnya saat krisis dan ledakan pengangguran, itu sektor informal bisa meredam gelombang pencari kerja tersebut. Dan yang ketiga adalah pada saat sistem ekonomi yang menguntungkan usaha skala besar, sektor informal itu masih mampu tetap melangsungkan kegiatan dan kemampuannya itu berusaha mandiri tanpa membebani ekonomi nasional. Sumbangan penting dari sektor informal dalam merespon kegagalan pemerintah akibat pembangunan kapitalistik adalah penyerapan tenaga kerja yang luas, baik sebelum atau maupun setelah krisis ekonomi. Kemampuan daya serap sektor informal terhadap kelebihan pencari pekerja Indonesia ini, sektor ini telah menjadi tumpuan bagi sepertiga pencari kerja. Angkanya dari waktu ke waktu cenderung naik, kemudian secara keseluruhan terjadi peningkatan di sektor informal cukup signifikan sejak tahun 1993. Menelisik dari fenomena pertumbuhan informal di kota terdapat suatu pertanyaan dasar, faktor apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pekerja secara tajam. Setidaknya ada dua kemungkinan jawaban rasional. Pertama itu sektor informal mampu mengatasi masalah keterbatasan peluang akibat dominasi sektor modern. Keterbatasan peluang kerja di sektor modern memberikan inspirasi bagi pencari kerja di kota yang tidak dapat bersaing, kemudian beralih ke kegiatan informal, seperti perdagangan, penyedia layanan kecil, kemudian industri kecil. Kedua, derasnya arus mobilitas penduduk berasal dari desa dan kota-kota pinggiran di sekitar. Pemerintah sudah berusaha mempertimbangkan kembali keberadaan sektor informal sebagai salah satu usaha penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Terlepas dari sifat usaha dan skala yang relatif kecil, sektor informal ternyata tangguh, baik ketika menghadapi badai krisis maupun dalam kondisi normal. Berpihakan pemerintah terhadap sektor ini tentu memberikan iklim pekerja yang lebih kondusif, sehingga upaya optimasi dan akselerasi fungsinya dalam perbaikan ekonomi makro menjadi lebih cepat. Sudah bukan lagi pemerintah memandang sektor informal ini sebelah mata, apalagi diikuti dengan tindakan penggusuran yang membabi buta dengan dalih karena mengganggu ketertiban. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih ya Kang Ojan tadi. Wah, keren banget sih dari si pemaparan materinya. Mungkin kita langsung ke ini selanjutnya guys ya, ke materi selanjutnya. Oke. Untuk materi selanjutnya kita ada hubungan sektor formal dan kemiskinan ya, bakal saya jelaskan ya. Untuk hubungan sektor formal dan kemiskinan ini tuh buat teman-teman bisa diketahui ya. Kemiskinan kan merupakan isu permasalahan ekonomi yang banyak dibahas di Indonesia ya. Terus dan negara berkembang lainnya gitu ya, untuk isu kemiskinan ini emang sering banget dibahas gitu ya. Terus pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas dalam rangkaian kebijakan ekonomi. Kajian mengenai
pekerja miskin masih relatif minim dilakukan di Indonesia, teman-teman. Hal ini memungkinkan karena belum adanya data yang secara spesifik menunjukkan kalau kondisi pekerja miskin itu datanya belum spesifik gitu ya buat data tentang pekerja miskin di Indonesia tuh, teman-teman ya. Nah, hal ini teh jika dikaji mendalam, fenomena pekerja miskin adalah isu yang cukup penting untuk dasar pengambilan kebijakan baik dari sisi ketenaga kerjaan dan dari segi kesejahteraan, status pekerja, sektor lapangan usaha, tingkat pendidikan, lama bekerja, dan upah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap persentase pekerja miskin. Pekerja di sektor informal ini dekat dengan upah yang rendah dan kemiskinan karena identik dengan memiliki kualitas sumber daya yang rendah, teman-teman ya. Terus kemiskinan dapat diukur melalui garis kemiskinan yang merupakan standar baku kemiskinan. Berbagai macam penyebab kemiskinan di antara lain tingkat investasi yang rendah, terus ada tingkat pengangguran yang tinggi, produktivitas yang rendah, serta kualitas sumber daya yang rendah, teman-teman. Maka dari itu, diskriminasi di pasar tenaga kerja informal mengakibatkan kesenjangan pendapatan pada kedua sektor semakin besar gitu, teman-teman. Terus pekerja informal biasanya memiliki jam kerja yang lebih lama, namun mendapat upah yang lebih rendah, bahkan tidak memiliki asuransi kesehatan maupun dana pensiun. Beberapa pekerja yang kehilangan pekerjaan sektor informal juga akan beralih ke sektor-sektor informal dengan pendapatan yang lebih rendah dan kondisi kerja yang berbeda dari sebelumnya, teman-teman ya. Oke, mungkin segitu ya, teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya dulu, teman-teman ya? Belum kita tutup nih. Oke, ada Arif kan yang angkat tangan. Bentar, teman-teman ya. Enggak, Kang Arif boleh bertanya? Ya, izin bertanya. Sektor informal ini kan sektor yang sangat rentan gitu, rentan terhadap krisis, rentan terhadap perubahan dinamika ekonomi dan lain sebagainya. Tapi sektor informal ini juga memberikan lapangan kerja yang banyak juga gitu, terutama bagi kelas menengah ke bawah gitu. Nah, ini peran pemerintah tuh seharusnya seperti apa ya dalam menjaga atau mengurus lah orang-orang yang ada di sektor informal ini, dan apakah menurut kelompok Farel sektor informal ini biarkan tetap natural berjalan atau memang harus dibuat menjadi sektor yang formal gitu agar tetap bisa aman dalam segala dinamika ekonomi. Terima kasih. Oke, Arif, terima kasih. Pertanyaan lagi, Bu, atau langsung jawab, Bu? Satu-satu aja, silahkan jawab, dari Arif. Nanti Ibu mengurus. Silahkan. Mungkin kalau misalkan Arif kan tadi pemerintah harus melakukan apa gitu ya di ini. Mungkin pemerintah yang pertama tuh bisa bisa ngasih kebijakan yang inklusif, Arif. Di mana pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif gitu untuk mendukung sektor informal ini, ya kan? Kayak akses terhadap pelatihannya, terus modalnya, dan perlindungan sosial gitu ya. Atau mungkin meningkatin pendidikan dan keterampilan, itu kan penting banget ya, program pendidikan dan pelatihan keterampilan kan bagi pekerja di sektor informal itu perlu ditingkatkan dan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerja sendiri ya. Terus bisa juga kayak peningkatan fasilitas dan infrastruktur juga penting buat di informal ini ya. Terus pengakuan dan regulasi yang tepat. Oh tadi kan kata Kang Arif, apakah harus gitu ya informal ini kan jadi formal? Ya
sebenarnya nggak harus juga, karena mau dijadikan seberapa banyak informal yang jadi formal juga tetap aja banyak akan ada lagi yang informal gitu, Kang Arif. Karena kan itu tadi juga ya kan sama Kang Faras juga dijelasin gitu ya, di mana informal ini terbentuknya banyak banget faktornya gitu ya. Jadi ya mana kira-kira ya. Tuh, banyak banget gitu kan faktor-faktor yang munculnya sektor informal. Jadi seberapa banyak informal yang dijadikan formal, tetap saja gitu akan banyak timbul lagi gitu. Kecuali kalau misalkan emang gitu si pemerintah tuh dari keterampilan SDM-nya dinaikin gitu, terus dari infrastrukturnya gitu ya, banyakin lapangan pekerjaan, mungkin ini bisa keluar gitu ya yang informal seperti ini gitu ya. Mungkin itu kali ya menurut saya. Boleh dari teman-teman yang lain kalau mau menambahkan. Ibu mungkin Kang Farel. Oh boleh Ibu, enggak? Ya, terima kasih Kang Farel. Terima kasih juga kelompok 12 yang telah melaksanakan presentasinya gitu. Jadi kita berangkat dulu dari macam-macam kemiskinan ya yang ada di Indonesia. Tentu teman-teman mengingat waktu program-program dan agenda yang ditawarkan oleh 3 calon presiden ya, terutama adalah Pak Prabowo ya, bahwa dia terus menyebutkan ada kemiskinan mutlak, ada kemiskinan relatif, ada kemiskinan alamiah, ada kemiskinan kultural, dan ada kemiskinan struktural. Itu yang dia sampaikan ketika agenda dan program untuk menjadi presiden. Ya. Nah, sebetulnya apa yang menjadi esensi permasalahan di sektor informal ketika kita hubungkan dengan masalah kemiskinan ya. Ini ada pertanyaan dari Arif ya. Jadi mau tidak mau kita harus bersinggungan dengan kebijakan ekonomi ya, karena yang disebut dengan kemiskinan relatif itu yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan ya. Kita lihat kebijakan ekonomi politik negara secara makro. Jadi kebijakan pembangunan selama ini di Indonesia itu justru ya, kalau Ibu melihat secara empiris itu melahirkan kaum miskin perkotaan ya. Jadi kenapa Ibu menyampaikan kemiskinan perkotaan ya, itu pekerjaan di sektor formal. Tadi sudah Ibu menyimak apa yang ada dalam makalah ini ya. Memang betul menjamur ya dari desa ke kota begitu. Nah, ini kan tidak banyak disadari ya, bagaimana akibat ketimpangan proses pembangunan regional antara daerah dan juga perkotaan juga pedesaan ya, yang mengakibatkan ketimpangan pendapatan. Jadi daerah perkotaan itu sebetulnya dijadikan tumpuan ya oleh saudara-saudara kita, utamanya adalah melalui pengembangan ekonomi, melalui usaha-usaha mikro kan gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan karakteristik dari kemiskinan itu apa saja. Akan tetapi ya, Ibu menggarisbawahi selama ini begitu ya, pemerintah itu menempatkan sektor informal itu hanya sebagai objek pelengkap ya. Jadi sistem ekonomi di kita di Indonesia itu malah ya melihat bagaimana pembangunan ekonomi melalui proyek-proyek yang besar ya, seperti industri gitu, ya. Kemudian juga kebijakan yang sekarang terjadi itu justru adalah ya yang mengakomodasi kaum investor ya, yang tentunya adalah pengusaha-pengusaha yang datang dari luar.
memang betul bahwa masyarakat pedesaan itu datang ke kota itu adalah kebanyakan menggeluti sektor informal. Akan tetapi Ibu mengasih apresiasi ya pada sektor informal itu. Tadi Arif, apakah mau tetap misalnya dia melakukan usaha yang ya kurang gitu diperhatikan oleh pemerintah? Kalau Ibu melihat sektor-sektor mikro ini adalah kebanyakan adalah sektor yang formal ya, yang tentu teman-teman harus bisa mengukur dan juga melihat apa sih sebetulnya indikator-indikator dari kemiskinan itu ya. Dan ini adalah yang Ibu sampaikan, kemiskinan-kemiskinan yang ada di Indonesia, yang ada yang 6 itu ya, itu ada semuanya ya, struktural, ya relatif, ya absolut begitu ya, ya kultural, ya itu semuanya ada gitu. Jadi kalau Ibu menambahkan dari apa yang sudah dijawab, maka sektor informal ini adalah mempunyai power, mempunyai kekuatan ya, terutama adalah untuk ya, memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kan kalau apa itu kemiskinan, dari konsepnya itu adalah yang belum memenuhi aspek kebutuhan dalam hidupnya. Seperti yang relatif tadi ya, itu diakibatkan oleh apa namanya kebijakan pembangunan ya, orang itu belum punya rumah begitu kan gitu, kemudian juga belum punya pekerjaan, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang menyangkut tentang kebijakan pembangunan yang tentu kurang ya memperhatikan sektor informal, sehingga terjadi kesenjangan pendapatan dalam wilayah tertentu. Saya kira seperti itu. Itu dulu mungkin dari Ibu. Saya kembalikan ke Farel. Oke, terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Terima kasih buat tambahannya Ibu. Boleh yang lain mau ada pertanyaan lagi? Rel mau nanya dikit Rel, kalau Gojek atau ojol itu masuk informal apa formal ya? Informal ya? Gojek, ojek online kan? Iya, ojol. Oke, ntar ya guys ya. Gimana Kang Paras sama Kang Paujan, apakah bisa dibantu nih pertanyaannya nih? Ojol itu atau ojek online itu apakah formal atau informal nih Kang Paras sama Kang Paujan? Kalau ojol gitu dapat jaminan nggak sih? Jam sostek gitu? Nggak ada. Ya? Kayaknya dia masih informal ya? Dia itu sebenarnya banyak yang bahas ya, karena iya informal, karena itu sistemnya masih kemitraan, jadi bukan sebagai bagian dari karyawan Gojek atau Grab itu sendiri. Jadi mereka tuh cuman sebagai mitra jatuhnya. Jadi ya gitu sih, masih informal sih. Oke, baik. Ya, oke. Itu ya Kang, jadi emang informal gitu ya, karena kalau dari yang saya baca nih ya Kang ya, di sini itu ada kayak kategori pekerja informal gitu ya, di mana tidak ada kontrak kerja formal gitu kan, terus kurangnya perlindungan sosial, jadi betul kata Ojan sama Kang Faras gitu ya, terus ada jam kerja yang fleksibel juga, terus yang paling itu tuh penghasilannya tidak tetap Kang Arif, apalagi kan si modal juga di pribadi ya kan, kita beli jaketnya juga sendiri Gojek itu kan, terus kita beli di bensin juga sendiri. Jadi dipastikan kalau misalkan Gojek atau ojek online itu informal. Oke. Boleh yang lain? Enggak, Kang Farel ya. Kalau ojol itu berbadan hukum atau tidak?
Nah itu saya kurang tahu ya Bu ya. Iya kan gini ya. Jadi sektor informal itu pekerjaan memang yang perorangan kemudian tidak berbadan hukum. Kalau tadi misalnya jaket, bensin, itu kan perorangan, ya. Dan Ibu juga terus terang tidak tahu apakah ojol itu berbadan hukum atau tidak. Gitu. Ya. Kalau tidak berbadan hukum, maka itu masuknya kepada sektor informal. Ya, kalau berbadan hukum tentu bukan. Karena yang sangat esensi sebetulnya ya dari kegiatan ekonomi sektor informal itu adalah tidak berbadan hukum. Gitu. Tahu Ibu gitu. Ya. Kayaknya yang berbadan hukum itu untuk ininya deh Bu, apa perusahaan ya. Tapi untuk sebagai drivernya itu kayaknya enggak, soalnya biasanya kalau ada kejadian apapun itu pasti pihak aplikasi hanya mengatakan bahwa itu oknum dan lepas tangan karena statusnya itu sebagai mitra bukan pekerja di bawah kontrak mereka gitu. Oh iya betul. Iya betul. Karena sektor informal itu kan sektor formal itu kan memiliki kontrak kerja gitu. Kalau memang ojol ini tidak ada kontrak kerja, maka masuk kepada wilayah sektor informal. Ya. Kalau memang tidak memiliki kontrak kerja dan misalnya dia sektor informal itu yang Ibu tadi sampaikan itu kan tidak berbadan hukum, gitu. Memiliki kontrak kerja atau enggak? Kan, gitu. Kalau tidak memiliki, masuk kepada sektor informal. Ya. Kalau memiliki kontrak kerja, maka itu masuk kepada sektor formal. Gitu. Ya gitu Kang Feral. Ojol itu memiliki kontrak kerja atau tidak? Kalau misalnya tidak, berarti masuk kepada wilayah informal. Ojol itu apakah berbadan hukum atau tidak? Kalau tidak berbadan hukum, maka masuk kepada sektor informal. Ya Bu, paling gitu Bu, sama kayak Ojan tadi gitu ya Bu. Kalau misalkan si kontrak kerjanya tuh, kontrak kerja formalnya tuh nggak ada Bu. Tapi kalau misalkan kontrak kerja bermitra tuh ada Bu. Jadi balik lagi kalau misalkan badan hukumnya itu masing-masing Bu, kalau untuk drivernya gitu Bu. Karena perusahaan nggak, kecuali kalau dari perusahaannya, kalau perusahaannya baru formal Bu. Tapi kalau dari kita sudut pandangnya dari driver Gojeknya, dari para ojek online-nya ini, mereka tidak berbadan hukum dan tidak punya ini formal gitu Bu. Paling gitu Bu. Betul. Ya, teman-teman pun juga pasti di dalam mata kuliah ekonomi itu disampaikan ya, perusahaan atau kegiatan usaha formal dan informal ya, ojol itu punya siapa kan gitu. Nah itu pendekatan ekonomi apa? Apakah misalnya pendekatan ekonomi trust, kepercayaan ya, atau misalnya familiar atau kekeluargaan, kan begitu ya. Kita bisa melihat itu, betul. Apa masuk kepada pendekatan ekonomi kepercayaan gitu. Kalau ekonomi kepercayaan ya, itu adalah pendekatan ekonomi Chinese ya, gitu. Trust ya. Gitu Kang Farel. Ya, terima kasih Bu. Oke. Buat teman-teman sekalian, ini lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya? Atau ya, udah kalau masih ada. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Yang pasti penasaran nih sama yang kita bahas tadi, boleh bertanya aja teman-teman.
Teman-teman, apakah sudah cukupkah? Atau masih ada yang ganjel tapi kalian malu untuk ngomong kah? Nah, apa ya teman-teman, kita sangat-sangat senang teman-teman ya untuk berdiskusi. Boleh teman-teman, ayo bertanya-tanya aja yuk. Tanya. Nih ada pertanyaan nih, katanya nih Pak Hrul nggak mau ngomong nih. Tunggu, bentar, mana ya? Di makalah ya, karakteristik sektor informal dan sektor formal itu sudah jelas kita bisa dilihat ya. Dan juga ada ciri-cirinya juga. Gini, ketika seseorang tidak terakses ya oleh peluang dan kesempatan, maka yang bisa kita lakukan itu pasti ya menggeluti sektor informal gitu. Nah sekarang jenis-jenis usaha dalam sektor ekonomi informal itu kan sangat banyak sekali ya. Jadi misalnya buruh tidak tetap gitu, ya. Artinya bahwa tidak tetap itu adalah kontrak dan hampir ya sekarang itu adalah pekerja informal itu adalah kontrak ya, kebanyakan itu kontrak. Buruh tidak tetap ya, buruh tidak tetap itu berarti kan for so time, ada standar waktu yang diberikan. Jadi misalnya teman-teman ketika diterima di sebuah perusahaan itu tidak langsung untuk selamanya, tapi ada standar-standar yang dibuat oleh perusahaan itu. Misalnya bagaimana kalau 2 tahun dulu gitu kan, setelah 2 tahun kemudian 5 tahun, setelah 5 tahun 10 tahun baru itu menjadi SDM tetap. Di bank juga seperti begitu sekarang itu. Jadi kontrak dulu. Nah, seperti itu. Ya. Pekerjaan yang bergantung pada bahan, alat, tempat yang disewa atau yang diperoleh melalui kredit ya. Itu kan jenis usaha di sektor informal kan. Dan saya kira ya tadi pertanyaan dari Arif, justru saya itu ke mikro ya, maksudnya mungkin Ibu melihatnya apakah sektor informal pun juga bisa digeluti dan disimbolkan dengan ekonomi mikro ya. Itu saya kira bisa jadi gitu. Karena apa ya, karena pendapatan tidak tetap, kemudian tadi ya modalnya yang kecil gitu. Sumber dana untuk modal tetap atau modal kerja itu berasal dari tabungan sendiri ya, kemudian sumber keuangan yang tidak resmi begitu. Tadi kalau Pak Re mengumpamakan ojol itu bensin beli sendiri, jaket beli sendiri, kan begitu ya. Saya kira ini masuk kepada sumber dana untuk modal tetap atau modal kerja itu berasal dari dirinya sendiri, seperti itu. Itulah yang masuk kepada ciri-ciri sektor informal. Gitu. Ya. Kalau Ibu punya kekuatan ya, walaupun coba di karakteristik atau di materi itu kan tidak terorganisir ya sektor informal itu ya. Jadi masing-masing aja gitu. Dan
bagaimana pemerintah itu. Tadi Ibu menyampaikan sebenarnya permasalahannya itu di sektor informal itu adalah kebijakan ekonomi ya. Kebijakan ekonomi kita itu kan kalau orang Sunda bilang tidak sistematis gitu. Ya, jadi pemerintah itu dalam kebijakan ekonomi itu yang akan diperhatikan itu adalah sektor mana dulu gitu. Ya. Jangan sampai misalnya ngajrok kita kerjasama dengan beberapa negara, kemudian tidak diperhatikan sektor informal oleh kebijakan-kebijakan yang terjadi di kita misalnya di Indonesia. Terutama adalah kemiskinan relatif itu adalah diakibatkan kebijakan pembangunan ya. Dan ini akhirnya pendapatan itu sedang pendapatan tidak merata gitu kan gitu ya. Politik ekonomi di kita itu adalah kurang memperhatikan sektor informal ya. Jadi masih cukup dominan ya, kita itu menyerap angkatan kerja itu sektor informal itu kalau Ibu lihat ya itu cukup dominan. Coba lihat rumah makan ya, itu sektor informal atau enggak ya. Kalau rumah makan itu menunjukkan penyerapan tenaga kerja gitu, karena sifatnya kan skill ya, skill keterampilan yang diutamakan untuk merekrut tenaga kerja yang informal itu ya. Bu contohkan anak-anak yang kuliah di NHI ya, di Akademi Perhotelan yang ada di Setiabudi itu kebanyakan menciptakan lapangan kerja informal ya. Karena apa ya, karena lebih tidak didikte gitu kan, asal kita adalah mempunyai visi dan misi untuk memberikan kepercayaan terhadap kualitas yang kita produk yang kita buat ya, pelayanan dan seperti begitu ya. Lihat saja secara empiris di lapangan ya, terutama adalah dari aspek makanan ya, itu kebanyakan pengusaha-pengusaha informal. Makanya kalau misalnya ada salah satu lembaga yang Ibu contohkan misalnya BPJPH ya, BPJPH itu kan kalau Ibu mengkritik ya industri halal itu setengah-setengah. Kan tadinya itu ya pengusaha-pengusaha yang mikro itu adalah harus berlabel halal, itu kasih waktunya Oktober 2024. Akhirnya sekarang itu adalah dipajukan menjadi 2026 gitu ya. Saya melihatnya apakah misalnya dengan dipajukannya waktu itu ya bisa memfasilitasi atau memperhatikan sektor informal atau tidak ya. Itu yang harus kita analisa juga ya, kebijakan-kebijakan dari BPJPH itu. Saya kembalikan ke Farel. Masih ada yang bertanya, Farel? Ada, Bu. Oke, silakan. Baru bentar, Bu. Nah, ini ada pertanyaan, Bu. Ada pertanyaan dari Fahrul, Bu. Katanya gini, Bu. Bentar. Apakah sektor informal ini tidak termasuk dalam etika bisnis syariah, katanya. Karena setelah diskusi tadi, rasanya sektor informal ini seperti ojol, buruh. Hidupnya sangat tidak terjamin, layaknya sebagai alat perusahaan, jadi dimanusiakan. Kalau butuh rekrut dengan gaji seadanya, kalau nggak butuh pecat.
apakah itu termasuk etika bisnis syariah, katanya gitu Bu. Kata Fahrul nih, pertanyaan dari Fahrul nih. Iya, yang ditanyakannya aspek etika bisnisnya di mana ya? Mungkin dari yang ini ya Bu, dari yang kayak kalau informal ini seenaknya Bu gitu. Apakah ini tuh Iya. ya gitu kan dari kayak ngasih gaji ya udah tinggal gaji aja karena ini informal tidak ada di bawah hukum gitu Bu. Itu mungkinnya pertanyaan dari Kang Fahrul. Iya. Kalau menurut Ibu gimana Bu? Kalau ini kan udah mulai susah ya, ini pertanyaan udah mulai ke syariah ya Bu. Iya. Gimana Bu? Selama sektor informal itu adalah ya melakukan prinsip-prinsip etika bisnis begitu ya, maka itu dibolehkan ya kan. Prinsip-prinsip etika bisnis itu apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi, bagaimana kejujuran ya, kemudian amanah ya, kemudian responsibility begitu, kebebasan ini adalah kebebasan tapi ada batasnya kan di situ ya. Nah, selama menjalankan atau memenuhi aspek-aspek atau prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam, saya kira boleh-boleh saja begitu. Walaupun ya Ibu menyampaikan pemerintah ini kurang respect ya terhadap sektor informal ini. Kalau Ibu lebih ekstrim menyampaikannya itu tidak diakui keberadaannya gitu ya. Oleh pemerintah itu kurang ya, tidak diakui ya. Bagaimana Ibu menyampaikan argumen ini ya, akomodasi dari sektor informal itu sebetulnya sudah disampaikan ya kepada pemerintah, itu ingin diakomodasi ya, ingin ada simbol ya, kemudian ikatan organisasi. Dan tadi sudah disampaikan itu tidak ada perlindungan hukum ya untuk sektor informal itu. Tidak ada kemudahan untuk mendapatkan fasilitas usaha, akses terhadap informasi modal ya, karena sektor-sektor ini kan apa istilahnya ya, untuk dijadikan jaminan itu tadi kan sudah disampaikan di makalah ya, standar modalnya berapa. Jadi sektor informal itu kalau misalnya Ibu menggeluti sektor informal, misalnya di kue makanan apa aja yang siap saji begitu, yang dibuat pagi-pagi kemudian dipasarkan ya jam 12 habis misalnya gitu, dan tidak ada label halalnya kan gitu. Itu kan saya kira bisa kita contohkan ya, baik perlindungan, keadaan, kemudahan gitu. Apalagi kalau misalnya kita itu adalah untuk fasilitas usaha berbentuk modal melalui apa misalnya. Nah, itu sentuhannya adalah kalau sektor-sektor informal ini adalah baitul mal wa tamwil ya, yang bisa memfasilitasi itu. Tapi dengan syarat-syarat bahwa ya, kedua belah pihak itu didasari itu kejujuran gitu. Bisa memfasilitasi itu, misalnya Ibu dagang gorengan kemudian membutuhkan modal 5 juta, oleh BMT itu difasilitasi asal Ibu bisa memberikan cicilan tiap bulan itu ke BMT itu adalah terus sesuai dengan akad ya, itu biasanya begitu. Nah, jadi selama
ya kegiatan usaha informal itu adalah memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis yang Ibu contohkan. Asal amanah aja, asal jujur aja, diberikan modal oleh Baitul Mal wa Tahwil, Ibu harus dagang gorengan misalnya, beri modal sekian, maka Ibu harus tiap hari menyicil sekian, itu kan itu masuk kepada salah satu prinsip dari etika bisnis Islam, saya kira seperti itu ya. Itu mungkin Kang Farel dari Ibu ya. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Ini Sama-sama. apakah selesai aja Bu, penutupan aja atau mau lanjut lagi Bu? Kayaknya kalau misalkan bertanya lagi juga teman-teman udah pada ngerti semua ya. Jadi gimana Bu, baiknya Bu? Ya, sebelum kalau masih ada yang bertanya silahkan, tapi untuk mengisi supaya tidak kosong waktu ya. Ada berapa kelompok lagi yang belum diskusi ya? Ada berapa Mas? teman-teman? Ada Kayaknya berapa kelompok? Ini terakhir Bu. Hmm? Kalau nggak salah ini yang terakhir Bu. Saya lihat di Oke. kemarin. Hari ini yang terakhir ya? Ya Bu. Ya, hari ini yang terakhir. Nah, ini kan tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 ya? Jangan. Tanggal 5 berarti kita bisa bertemu tanggal 13, begitu? Tidak salah. Iya Bu. Tanggal 13 ya? Coba, Iya, Bu. gimana Ahmad? Iya, pekan depan masih ada pertemuan. Iya. Tanggal 12 Bu ada dapat. Tanggal 12 berarti. Iya. Nanti itu adalah pertemuan yang terakhir tanggal berapa? Tanggal 13 itu, ya. Nanti Ibu mereview apa yang sudah kita diskusikan ya selama ini sampai kepada kelompok 12 ya. Ibu mereview dan itu adalah pertemuan terakhir saya kira. Kemudian teman-teman untuk merevisi ya atau memperbaiki makalah yang sudah dipresentasikan ya, karena Ibu menyampaikannya sudah sering. Ini adalah merupakan tugas UAS ya dari mata kuliah yang Ibu sampaikan sosiologi ekonomi gitu. Kemudian setelah direvisi silakan oleh teman-teman itu dikumpulkan filenya. Cuman Ibu mau bertanya nih, kalau ya makalah itu Ibu minta untuk kepentingan UAS itu berbentuk artikel yang nantinya saya mau disampaikan ke jurusan Eksat begitu, sanggup tidak berbentuk artikel, bukan berbentuk makalah tapi berbentuk artikel untuk nantinya disubmit gitu? Itu masih dalam bentuk kelompok Bu atau sendiri-sendiri membuat artikel dari makalahnya? Kelompok ya, kelompok. Kalau yang bisa sendiri silahkan dengan mengembangkan topik inti dari judul itu silahkan. Kalau mau sendiri boleh. Berarti kalau artikel Dari mulai. itu Silakan. kalau Ayo. artikel itu berarti judulnya ganti lagi apa gimana Bu? Kalau mau sendiri berarti kan itu topik inti dari satu judul itu kan di bawahnya banyak ya poin-poinnya. Ambil aja salah satunya. Itu kalau mau sendiri. Tapi kalau mau kelompok sudah aja cukup yang Ibu berikan dalam setiap diskusi seperti itu. Tapi tidak ditutup kemungkinan bahwa itu harus mengeksplor ya, apa yang menjadi
isu, menjadi masalah dalam perilaku masyarakat dalam melakukan berbisnis dan juga berniaga seperti itu ya. Kalau dari makalah ke artikel tuh yang diubah itu kira-kira apa aja, Bu? Apa harus dikembangkan lagi atau kayak gimana, Bu? Harus diperbaiki aja yuk ya. Bagaimana kita melihat yang disebut dengan karya ilmiah berbentuk makalah itu seperti apa gitu ya, jangan hanya untuk memenuhi tugas ibu aja gitu ya. Makanya ibu tawarkan bagaimana kalau misalnya langsung dibuat artikel, kemudian artikel itu dikumpulkan, kemudian ibu akan berikan ke prodi ya. Setelah ibu baca semuanya, nanti oleh prodi kan dipilih tuh mana yang standar untuk dimasukkan ke jurnal prodi kan, begitu dalam mata kuliah ini ya, seperti itu. Jadi kalau nanti filenya itu ya, filenya di Word kan aja, jangan di PDF kan ya, supaya ibu nanti bisa menambah gitu kan gitu, ya. Oh ini seperti ini harus ditambah lagi ya, jangan di PDF kan, di Word kan aja, dikumpulkannya gitu ya, itu sesuai dengan jadwal UAS kan. UAS mulainya tanggal 24 ya, jatuhnya hari apa, dan ibu ngajarkan hari Rabu, berarti kumpulkan aja hari Rabu. Siapa ya, di Kosma, nanti Kosma yang menyampaikan ke ibu ya. Jadi kita mungkin bisa bertemu di tanggal 13 ya, mudah-mudahan bisa offline ya, karena saya itu baru pulang malam jadi capek sekali gitu. Gimana ya kalau online gitu. Oke. Gimana Pak Ref? Masih ada yang bertanya? Udah Bu, kayak cukup Bu, dari teman-teman juga ya. Ya Iya. cukup. Iya. Nanti udah kali ya Bu, penutupan dulu aja ya Bu ya. Ya silakan. Ya mungkin sekian teman-teman, pokoknya tadi itu banyak banget ya dari kita tuh kayak ngebahas dari moral, ekonomi, memainkan peran penting itu dalam mengarahkan perilaku dan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Terus dari sektor informal ini meskipun sering diabaikan, memberikan alternatif pendapatan yang penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah gitu ya. Terus menyerap tenaga kerja juga banyak banget untuk yang tidak tertampung di sektor formal gitu. Terus banyak banget faktor-faktornya seperti urbanisasi, rendahnya pendidikan, terus potensi pasar pemetaan yang mendorong pertumbuhan sektor informal gitu. Namun pekerjaan di sektor ini seiring menghadapi upah rendah dan kurangnya perlindungan sosial yang berkontribusi pada kemiskinan. Maka dari itu diperlakukan kebijakan inklusif gitu ya, peningkatan pendidikan gitu ya, tadi kita bahas juga ya, ada dukungan fasilitas dari pemerintah, ada regulasi, terus teknologi yang memperkuat peran sektor informal dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan gitu teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa kami bahas dari kelompok terakhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 12 ya. Selamat bertemu lagi nanti pada minggu yang akan datang. Ya. Tanggal 13 itu kan menjelang mau Idul Adha ya. Iya Bu. Oke. Ya, terima kasih Kang Farel ya. Ibu permisi keluar duluan.
Baik, Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.